不必上楼，就在楼下稍后。皇甫贤弟，让你久等。还好，应该没有起疑，千万不能让他看出来。您，太棒了！资质上架，短短3日，能向本首席申请中部的功。清风，开始吧。若将功法私传给任何人，弟子发誓，此生必将功法。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan buat kalian yang belum menonton Perfect World alias Show House, silakan ditonton ya guys. Mimin upload tadi malam. Karena hari ini kita bakal masuk ke part 259 di Tian Zhejun, episode 280-nya. Dimana di part hari ini kita semua bakal melihat akhirnya semua murid itu bakal dibagikan metode latihan khusus dan si Tan Yun bakal pergi ke dalam pagoda untuk mengasingkan diri selama 2 tahun. Tetapi di akhir kita bakal tahu juga siapakah musuh selanjutnya guys. So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat sang Dewa Pak Boy. Waduh, di part kemarin itu kacau sekali guys. Di mana si Tan Yun tiap melihat Suping menari itu jadi mengingatkan dirinya kepada sang istri Xuan ketika masih jadi dewa. Akhirnya disuruh menari lah tuh. Tetapi sehabis nari mereka kan minum anggur lebih tepatnya. Si Suping sampai mabok tidak sadarkan diri. Hampir saja si Tan Yun cium dan terbawa nafsu guys. Bahaya. Tapi untungnya Dewa Pak Boy kita itu masih bisa menahan nafsu. Namun dari situ juga Suping jadi mengetahui nama istrinya Tan Yun ketika masih jadi dewa yang tidak lain adalah Xuan. Jadi selama ini dia tuh sengaja pingsan guys. Padahal mah aslinya sadar tuh. Memang kacau nih. Namun yang paling mengejutkan adalah di dalam hatinya Suping ada sebuah prasasti yang tersegel. Mimin sempat menebak kemarin kalau prasasti tersebut merupakan prasasti ingatan dan perasaan. Jadi sebenarnya si Suping itu memang benar reinkarnasi istrinya Tan Yun ketika masih jadi dewa guys. Cuman ingatan sama hatinya itu tersegel supaya dia lupa sama Tan Yun dan gak langsung ketahuan. Nah nanti bakal kebuka atau tidak harusnya akan ada waktunya ya guys. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guysku, teman-temanku. Hehehe. 喝酒的姿态都一。 Singkat cerita, Tan Yun yang pergi dari sana membuat Suping menjadi memikirkan banyak sekali hal. Terutama siapakah identitas aslinya Tan Yun satu ini. Kayak banyak sekali misteri di belakang Tan Yun yang membuat Suping menjadi semakin penasaran guys. Dia pun akhirnya membuka sebuah surat peninggalan sang guru. Di surat itu bertuliskan sang guru yang bakal pergi selama 2 tahun lebih. Selama kepergian si guru, tetua bakal mengirimkan banyak barang buat dirinya guys. Jadi dia nitip kepada Suping dulu buat disimpan. 2 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Tentu membuat Suping bersedih karena butuh waktu lama lagi untuk bertemu dengan orang yang sangat dia sayang guys. Sementara itu Tan Yun ternyata menghampiri Xian di kediamannya. Tetapi belum sempat naik ke atas, Xian langsung menyuruhnya untuk tunggu di bawah. Jangan naik ke atas dulu. Alasannya jelas sih guys. Kan namanya juga cewek, kamarnya berisikan barang-barang wanita. Nanti kalau Tan Yun datang dia lihat ketahuan pula. Ini orang katanya cowok, ngapain isi barang-barangnya itu cewek gitu ya kan? Hehehe. 你不必上楼，就在楼下稍后。皇甫贤弟，让你久等。 Segera Xian turun dengan penampilan prianya. Sempat dia panik ketakutan Tan Yun ketahuan. Nasib untung Tan Yun tidak menaruh curiga sedikit pun. 还好，应该没有起疑，千万不能让他看出来。 Dan akhirnya mereka berdua pun bertemu. Kira-kira atas alasan apa Tan Yun menemui Xian ya? Ternyata si ketua sekte sudah menitipkan Tan Yun sebuah metode latihan tingkat tinggi yang harus Xian latih. Tanpa basa-basi, langsung Tan Yun kasih gulungan metode tersebut. Metode ini sangat cocok dengan atribut kono Xian dikombokan dengan atribut cahayanya. Tan Yun berpesan,
Setelah dia menghafal semua metode yang ada di gulungan ini, maka slip gulungan ini harus segera dihancurkan. Jangan sampai orang lain lihat. Ini mah bukan dari ketua sekte ya guys. Ini gulungan buatan Tan Yun nih. Sempat si Xian itu bingung kenapa harus melakukan seperti itu. Tetapi akhirnya dia paham, memastikan bakal mengikuti apa yang Tan Yun suruh. Karena semua masalah sudah selesai, Tan Yun pun pamit pergi dari sana untuk masalah selanjutnya. Di sini Xian sempat kesal guys, karena Tan Yun membiarkan dia menunggu semalaman. Itu mah karena si Tan Yun kita lagi asik mabok sama Suping nih. Xian sempat panik. Kalau seperti ini, dia harus menanamkan larangan di rumahnya supaya dia bisa tahu ada orang datang ataukah tidak. Kalau seperti tadi Tan Yun tiba-tiba muncul terus dia naik, wah bisa ketahuan tuh. Tapi Xian juga penasaran, kira-kira apa isi dari gulungan pemberian Tan Yun. Metodenya berisikan penggabungan antara elemen kuno dan elemen cahaya. Pantas banget buat si Xian guys. Gulungan ini juga membuat Xian bisa memadatkan sayap suci di belakangnya. Selain mendapatkan kekuatan terbang, Xian juga bisa mendapatkan teknik baru, yaitu teknik pedang abadi. Wah mantap nih. Satu gulungan metode tetapi berisikan dua teknik dewa kuat, yaitu sayap suci dan pedang abadi. Metode luar biasa nih. Xian melakukan kultivasi latihan, mencoba memahami metode yang ada di dalam gulungan pemberian Tan Yun. Proses pun terus dilakukan. 3 hari juga sudah berlalu. Xian juga masih terus latihan. Sungguh lama nih latihannya guys. Tetapi akhirnya Xian sudah berhasil menguasai sayap abadi. Wah, kalau diperhatikan, ini teknik sangat mantap, sungguh kuat. Tentu membuat Xian senang ya guys. Sepasang sayap suci yang bisa membuat dirinya terbang. Kalau udah kayak gini, dia sudah tidak membutuhkan yang namanya pedang terbang lagi. Langsung pengen dia coba tes di luar guys. Kira-kira secepat apa dan sekuat apa nih sayap? Dia pun terus terbang di luar dengan perasaan begitu senang. Padahal belum sampai kerana tingkat tinggi, tetapi sudah bisa terbang jauh dan cepat. Sampai-sampai mereka melewati Tan Yun dan teman-temannya. Jian melihat ada orang terbang, auto panik. Dia panik mengaku melihat ada manusia burung di atas langit. Tetapi ketika Tan Yun dan lainnya mencoba melihat ke atas langit, ternyata tidak ada siapapun. Pasti nih si Jian ngelamun nih, ngehalusinasi dia. Begitulah kata Xiao. Mana mungkin ada manusia burung coba. Ya, yang tahu itu cuma si Tan Yun. Itu pastilah Xian yang sudah mempelajari sayap suci pemberian metode latihannya kemarin. Sungguh berbakat. Karena cuma butuh waktu 3 hari, Xian sudah menguasai salah satu teknik terkuat di dalam gulungan itu. Singkat cerita, beberapa hari sudah berlalu, mereka pun berkumpul di tengah lapangan. Xian menghampiri Tan Yun dan langsung menyatakan ucapan terima kasih atas metode latihan pemberian Tan Yun yang sangat hebat. Sesama murid seperguruan tentu harus saling membantu. Tidak perlu sungkan. Gak lama dari itu, Suping pun datang. Nah, hari ini semua murid bakal dicari tahu atributnya guys. Barulah setelah diketahui atributnya, dibagi-bagi metode latihannya. Metode latihan yang dibagikan tentu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkat tinggi, yang kedua tingkat menengah, dan terakhir tingkat bawah. Jadi nanti bakal ada step-stepnya nih guys. Dari latihan yang rendah dulu ya kan, baru nanti dikasih yang menengah. Yang terakhir pastilah tingkat paling tinggi. Tentu itu membuat para murid terkesan guys. Nah tapi latihan ini tidak boleh dikasih ke orang lain. Apalagi dikasih tunjuk ke murid divisi lain. Mereka di sini semua harus bersumpah guys. Jikalau melanggar bakal dieksekusi.
Segera para murid mengucapkan sumpah kalau sampai mereka memberikan latihan ini kepada orang lain, maka mereka siap dihukum sampai meninggoy. 能向本首席申请中部的功。清风，开始吧。若将功法私传给任何人，弟子发誓，此生必将功法视为。 Sehingga proses pun dimulai. Tetua Qin Feng mengaktifkan formasi di sana. Pilar-pilar pagoda juga diaktifkan. Para murid tidak sabar mendapatkan latihan yang hebat. Buat para murid yang tidak membutuhkan metode latihan, maka dipersilahkan mundur. Jadi, para murid yang sudah memiliki metode latihannya sendiri itu boleh langsung masuk ke dalam pagoda ruang dan waktu untuk mengasingkan diri, guys. Yang di sini adalah orang-orang yang belum mendapatkan metode latihan. Contoh orang-orang yang sudah tidak membutuhkan metode latihan itu seperti Tan Yun, Xian Er, Xiao Meng Yi dan yang lain-lainnya, karena mereka sudah mendapatkan latihan khusus dari si Tan Yun. Segera mereka dipersilakan untuk masuk ke pagoda ruang dan waktu, mengasingkan diri dalam 2 tahun lamanya. 有谭云给的功法， 其他弟子前来领取新的。 Su Ping datang mengucapkan harapan kepada Tan Yun. Semoga setelah 2 tahun, Tan Yun menjadi semakin kuat daripada sekarang. Tetapi dalam hatinya mengatakan, Guru, kita ketemu 2 tahun lagi ya. Udah kangen dulu aja guys, waduh. Tapi ya tiap hari juga ngeliat Tan Yun kan, jadi aman lah. Paling nunggu 2 tahun lagi aja sih. Sementara Tan Yun sempat kaget, ini si Su Ping kok tiba-tiba datang nganterin dia ke hadapan pagoda coba. Ya biasalah, namanya juga kepincut cinta ya kan. Hihihi. Oke, sabar dulu guys. Kita lihat apa yang bakal Tan Yun dapatkan selama 2 tahun ke depan nanti. Langsung saja buat di part 260 episode 281 di hari Senin lagi, kita semua bakal melihat. Sementara itu Lu Yi melaporkan informasi soal Tan Yun dan Su Ping kepada Kong Su Yan Chun. Mereka sekarang bingung gimana caranya harus balas dendam coba. Karena di alam rahasia divisi berjasa itu dijaga oleh Tan Tai Long, yaitu pamannya ketua Tan Tai. Yang Chun percaya bakal ada kesempatan untuk menyelinap ke dalam. Jadi mereka sabar aja tuh. Sementara itu, ini tetua siapa? Mimin lupa guys. Pokoknya tetua ini memerintahkan satu asasi wanita yang kuat untuk membantai semua orang dari divisi berjasa yang dia ketemukan, terutama si Tan Yun sama si Su Ping. Assassin ini dikirimkan untuk menyelinap masuk ke dalam divisi berjasa guys. Tapi jujur Mimin sudah lupa ini siapa ini ya. Kalian ingat gak ya? So seperti biasa, Abdi lagi nanti buat part 260 episode 281-nya yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat dan Senin ya guys. Seperti biasa di sore hari atau siang hari. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.